Ada banyak suara-suara, ada banyak komentar dari para netizen oleh para volley-mania bahwa justru si Popoluan menjelang Final Four Pro Liga 2025 ini, quote and quote, justru ternyata sedang membadut atau sedang melawak. Volley Mania, yuk ketemu lagi di channel YouTube Pengabdi Volley. Gimana kabarnya teman-teman semua? Makasih ya yang sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan untuk subscribe dulu. Yang ngasih kritikan juga nggak apa-apa, santai aja. Yang penting volley Indonesia maju. Yang penting volley Indonesia nggak gini-gini aja. Oke, kita bahas tentang Final Four Pro Liga 2025 ya. Karena kan sudah semakin dekat tuh, sudah semakin ada banyak persiapan yang dilakukan oleh semua tim, baik tim putra maupun tim putri untuk mendapatkan hasil terbaik di Final Four Pro Liga 2025. Kita bahas tentang dua tim dulu ya, tentang Jakarta Popsi Popoluan dan juga tentang Gresik Petrokimia menyambut persiapan mereka untuk menghadapi Final Four atau babak 4 besar Pro Liga 2025. Kalau kita bicara tentang Jakarta Popsi Popoluan, tentu saja mungkin ada banyak volley-mania, ada banyak fans dari Jakarta Popsi Popoluan yang setuju dengan pendapat saya atau pandangan saya bahwa memang saat ini peluang bagi Jakarta Popsi Popoluan untuk menjadi juara Pro Liga 2025 itu memang tidak sebesar dibandingkan ketika komposisi atau skuad mereka itu masih komplit atau masih lengkap seperti di musim reguler kemarin. Karena apa? Jakarta Popsi Popoluan itu sudah kehilangan dua bintang utamanya, dua pemain asingnya, yaitu Neriman Ozoy dan juga Betania de la Cruz, yang kita ketahui merupakan dua nyawa, merupakan pemain tidak tergantikan dan bisa menggendong tim, dan itu terbukti dari hasil yang didapatkan oleh Jakarta Popsi Popoluan di musim reguler kemarin. Catatan statistik dari Neriman Ozoy dan juga dari Betania de la Cruz ini kan juga gacor banget tuh, keren banget, istimewa banget di musim reguler. Karena apa? Neriman Ozoy berada di posisi kedua daftar top skor dan Betania de la Cruz itu ada di posisi ketiga, sedangkan posisi pertama itu kan Madeline yang merupakan pemain dari Bandung BJP Tanda Mata. Saat itu sebenarnya sebelum Neriman Ozoy dan juga Betania de la Cruz itu hengkang atau cabut dari Jakarta Popsi Popoluan, ada banyak volley-mania, khususnya para fans atau para penggemar Jakarta Popsi Popoluan yang sudah sangat percaya diri, sudah sangat yakin, sudah sangat optimistis bahwa Jakarta Popsi Popoluan itu minimal akan melangkah atau akan melaju ke partai final Pro Liga 2025. Karena memang skuadnya gila banget, karena memang kuat banget lah. Ini merupakan the dream team dan kekompakan, kemudian soliditas, juga pengertian chemistry yang terbangun di antara para pemain itu kan luar biasa banget. Hal itu juga terbukti dari Jakarta Popsi Popoluan itu hanya kalah satu kali di musim reguler, yaitu ketika menghadapi Jakarta Pertamina Enduro. Tapi selebihnya Jakarta Popsi Popoluan itu tidak bisa dibendung oleh lawan-lawannya, seperti oleh Jakarta Livin Mandiri, oleh Gresik Petrokimia, kemudian oleh Jakarta Garuda, oleh Jogja Falcon, dan lain sebagainya. Tapi saat ini prediksinya itu justru sudah berubah, anginnya sudah berubah, dan ada banyak suara-suara, ada banyak komentar dari para netizen oleh para volley-mania bahwa justru Popsi Popoluan menjelang Final Four Pro Liga 2025 ini, quote and quote, justru ternyata sedang membadut atau sedang melawak. Karena apa? Ya harus kita akui bahwa kehilangan dua pemain utama, dua pemain yang tidak tergantikan untuk menghadapi fase yang sangat krusial, untuk menghadapi momen yang sangat penting, itu kan merupakan sebuah pukulan yang sangat telak dan juga merupakan kerugian yang sangat besar. Kalau kita mengacu atau kita berkaca dari catatan yang didapatkan oleh Neriman Ozoy dan juga oleh Betania de la Cruz, tentu saja nanti memang pemain penggantinya itu harus setara dengan mereka dan atau bahkan lebih baik lagi. Dan ini kan sudah ada catatannya tuh bahwa penggantinya itu kan dua pemain yang saat ini bermain di Liga Amerika Serikat atau LVP, yaitu Madison Kingdon dan juga Jessica Brusik. Memang bahwa dua pemain ini merupakan pemain yang sangat bagus, harus kita akui. Data dari statistik yang ada di LOVB itu juga menunjukkan bahwa Jessica Brusik ini merupakan salah satu top skor di LOVB atau di Liga Amerika Serikat. Sedangkan untuk Madison Kingdon sendiri itu memang sudah mengenal dengan kultur atau budaya atau internal di Jakarta Popsi Popoluan, karena ini bukanlah pertama kali bagi Madison Kingdon untuk
bermain bersama Jakarta Popsivo Poluan di Proliga, karena di tahun sebelumnya dirinya itu kan juga sudah bermain atau sudah membela Jakarta Popsivo Poluan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana nanti kira-kira chemistry yang akan terbangun antara Madison Kingdom dan juga Jessica Ambrusik dengan para pemain Jakarta Popsivo Poluan lainnya. Karena apa? LOVB itu kan akan selesai pertandingan terakhirnya, itu akan diselenggarakan pada tanggal 13 April, sedangkan kita ketahui bahwa Final Four Proliga 2025 akan dimulai atau akan diselenggarakan oleh PBVSI mulai tanggal 17 April 2025 nanti. Itu artinya bahwa Madison Kingdom dan juga Jessica Ambrusik itu harus cepat-cepat meninggalkan Amerika Serikat untuk bergabung dengan para pemain Jakarta Popsivo Poluan untuk menghadapi Final Four Proliga 2025. Dan tentu saja waktu mereka itu sangat sedikit sehingga mereka dituntut untuk bekerja keras untuk menemukan strategi atau formula yang tepat agar chemistry itu bisa terbangun sehingga tidak ada kendala di tengah lapangan ketika nanti Jakarta Popsivo Poluan itu bermain di Final Four Proliga 2025. Kalau kita bandingkan antara Jakarta Popsivo Poluan dengan Gresik Petrokimia, tentu saja Petro ini kan bisa dikatakan quote and quote itu jauh lebih baik dibandingkan Jakarta Popsivo Poluan. Karena apa? Saat ini dua pemain Gresik Petrokimia itu kan sudah bergabung. Jadi Julia Samiakomo itu bahkan sudah bergabung sejak di seri Bandung kemarin dan catatan statistiknya itu juga sangat gacor. Selain itu juga Hana Davis Kiba yang didatangkan untuk menghadapi Final Four Proliga 2025 ini juga sudah bergabung dengan para pemain dari Gresik Petrokimia, sehingga mereka itu bisa membangun kekuatan, bisa membangun chemistry yang sangat baik dengan para pemain Gresik Petrokimia untuk menghadapi Final Four Proliga 2025 ini. Dan tentu saja dari sisi adaptasi, para pemain asing dari Gresik Petrokimia itu memiliki waktu yang lebih panjang dibandingkan para pemain asing dari Jakarta Popsivo Poluan. Selain itu juga masuknya Jeff Jiangji ini juga memberikan aura, memberikan sentuhan berbeda, memberikan nuansa yang lebih fresh di Gresik Petrokimia, yang memang banyak volley-mania termasuk saya yang menyebut bahwa tahun ini itu kan merupakan tahun terbaik, merupakan momen terbaik bagi Gresik Petrokimia untuk menjadi juara Proliga untuk pertama kalinya sepanjang sejarah keikutsertaan mereka, sekaligus untuk mengakhiri kutukan. Karena apa? Kenapa saya katakan kutukan? Bahwa Gresik Petrokimia ini kan sudah 5 kali lolos ke partai final, lolos ke pertandingan pamungkas di final Proliga, tapi ternyata dari semua pertandingan itu, Gresik Petrokimia itu selalu kalah. Ini merupakan sebuah quote and quote kutukan yang harus dipecahkan oleh para pemain Gresik Petrokimia, dan momen terbaik itu datang di tahun ini. Belum lagi kalau kita bicara tentang PR bagi Megawati Hangistri Pertiwi, karena kita ketahui bahwa Mega itu kan masih bergabung dengan Red Spark yang bertanding di Liga Voli Korea Selatan atau V-League, dan Red Spark itu masih harus menghadapi Pink Spider di pertandingan kelima di partai final, karena saat ini skor agregatnya itu adalah 2-2, dan pertandingan final atau pertandingan terakhir di Liga Voli Korea Selatan atau V-League yang diikuti oleh Red Spark bersama Megawati Hangistri Pertiwi atau Megatron itu akan diselenggarakan pada tanggal 8 April 2025 ini, dan setelah itu Megatron itu sudah dipastikan akan bermain bersama Gresik Petrokimia. Bagi Megawati sendiri, kemungkinan untuk beradaptasi dengan para pemain Gresik Petrokimia ini juga tidak terlalu kesulitan. Karena apa? Kita ketahui bahwa ada banyak pemain Bangsa Tim yang ada di sana, dan juga para pemain dari Jawa Timur. Tentu saja nuansanya itu lebih mudah ngeblend bagi Megawati Hangistri Pertiwi untuk menemukan chemistry dengan para pemain lain di di Gresik Petrokimia, dan itu tentu saja akan sangat menguntungkan bagi Gresik Petrokimia untuk menghadapi Final Four Proliga 2025. Kita bisa bayangkan nanti bahwa kekuatan Gresik Petrokimia ini akan sangat mengerikan, bahkan Gresik Petrokimia ini disebut jauh lebih kuat dibandingkan musim reguler kemarin, karena saat ini pemain yang didatangkan untuk menambal kelemahan, untuk menutup lubang itu juga nggak kaleng-kaleng, nggak ada obat, apotek tutup, keren banget. Salah satunya ya tentu saja Megawati Hangistri Pertiwi. Pertanyaannya cuma menjadi begini, apakah
Jeff Jiangji ini bisa menemukan racikan strategi yang pas, bisa menemukan formula yang tepat bagi Gresik Petrokimia. Karena apa? Ya sekali lagi bahwa Gresik Petrokimia ini kan anomali, sangat sering lolos ke partai final. Sudah 5 kali loh mereka bermain di final, tapi sayangnya ya selama 5 kali pertandingan itu mereka juga selalu kalah di partai final. Ini menjadi sebuah hal yang memang harus dipecahkan, harus bisa dipatahkan pada tahun ini, karena sekali lagi ini merupakan tahun terbaik, merupakan musim yang paling baik bagi Gresik Petrokimia untuk menjadi juara Proliga. Karena setelah ini ya mungkin mereka tentu saja masih punya peluang, tapi ya Megawati sudah resmi bergabung, kemudian juga pelatihnya ini juga memiliki mental juara karena pernah membantu timnas Indonesia juga menjadi juara, pernah membawa tim menjadi juara Proliga juga, dan ini merupakan paket yang komplit atau merupakan komposisi yang tepat di Gresik Petrokimia. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana mengenai peluang Jakarta Popsi Football One dan juga Gresik Petrokimia untuk menjadi juara Proliga? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar Proliga berjalan lancar. Jangan lupa doakan timnas voli Indonesia agar timnas Indonesia mendapatkan prestasi tidak hanya di level SEA Games, tapi juga di level Asia dan dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.